Shalom Jemaat Sinai. Puji nama Tuhan, oleh karena kemurahan kasih-Nya saja kita bisa ada sampai hari ini. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mari persiapkan setiap hati kita, persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami milik-Mu Tuhan, dan kami mau berserah hanya kepada-Mu saja Tuhan. Aku milik-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau satu-satunya pemilik hidup kami. Engkau satu-satunya yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh dimerdekakan di dalam Engkau. Oleh sebab itu kami mau memuji kebesaran nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyembah Engkau pagi hari ini. Haleluya, amin. Siapa yang terbesar di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Yesus. Sekali lagi, siapa yang terbesar di dalam hidup Bapak Ibu Yesus. Saudara? Yesus. Kau terbesar di dalamku Tuhan. Mari bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih semangat lagi.
hati-Mu Tuhan, supaya kami berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, kami percaya kami ini milik-Mu Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau yang membentuk hidup kami, Engkau yang menebus kami, dan biarlah kami berjalan seturut kehendak dan rancangan-Mu Tuhan. Kami mau memiliki hati-Mu, memiliki mata-Mu, dan biarlah kami berjalan seperti Engkau, menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami, dan biarlah firman-Mu membentuk hidup kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sedialah hati kami bagi Engkau. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih buat seluruh tim pemuji penyembah yang bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia kemurahan Tuhan limpah atas kita. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan buat Indonesia. Tema firman Tuhan hari ini adalah merdeka untuk berkarya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita telah menjadi bangsa yang merdeka. Dan tidak hanya itu, kita lebih dari itu, kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya merdeka? Merdeka itu berarti kita bebas memilih cara hidup. Iblis tidak lagi bisa mengendalikan kita, dosa tidak lagi memaksa kita. Tetapi sekarang kita menjadi orang-orang merdeka di dalam Yesus Kristus. Artinya kita bebas memilih cara hidup. Nah, itu berarti Bapak Ibu Saudara, sekarang kita punya pilihan hidup. Tetapi kita perlu ingat, bila mana kita salah mengambil pilihan hidup, maka kita akan mengalami hidup yang sia-sia, hidup kita fatal, bahkan bisa berujung kepada kematian yang kekal. Tetapi ketika kita memilih cara hidup yang benar, hidup kita menjadi maksimal dan kita akan mengalami kemuliaan Allah. Nah, apa itu hidup yang pilihan yang benar? Yaitu hidup jelas yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita, bahkan menebus kita. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita adalah mahakaryanya Allah. Karena Allah adalah Allah yang sempurna, kita menjadi ciptaannya yang sempurna. Nah, Allah menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Allah menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya supaya kita berjalan hidup seperti yang Allah rancangkan sebelumnya. Sayang, manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi yang luar biasa adalah Allah tidak pernah menyerah. Ketika Adam dan Hawa, manusia pertama itu tidak lagi hidup menurut rancangan Allah, telah rusak karena dosa. Tuhan bukannya membuang Adam dan Hawa, tetapi justru menebus kembali melalui karya Yesus. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 ditegaskan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita enggak cuma dipermak, kita enggak cuma diperbaiki, kita diciptakan ulang, kita dilahirkan kembali. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, jadi siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus. Dan sekali lagi, ketika kita telah dibebaskan dari dosa, di dalam diri kita ada benih ilahi, Tuhan sebenarnya telah mempersiapkan rancangannya yang hebat buat kita. Dan Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Yaitu apa? Firman Tuhan berkata, untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan maksimal, hidup kita akan mulia saat kita melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Kata baik itu dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata agathos.
itu menunjuk kepada sesuatu yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan keuntungan, mendatangkan manfaat. Nah, kata agathos ini dilawankan dengan kata sapros yang artinya busuk. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sapros itu artinya rusak, busuk, tidak berharga. Kalau agathos itu artinya baik, mendatangkan manfaat, mendatangkan keuntungan, mendatangkan kebaikan. Yesus menggunakan istilah agathos ini dalam sebuah perumpamaan. Yesus menggambarkan hidup kita itu seperti pohon. Kalau pohon itu baik, pasti akan menghasilkan buah yang baik. Tapi kalau buah itu buruk atau tidak baik, maka akan menghasilkan buah yang busuk, buah yang tidak baik, buah yang sapros, kata Yesus. Di dalam Kristus kita punya benih yang baik. Itu artinya kita menjadi pohon yang baik. Dan karena kita pohon yang baik, Yesus mau kita berkarya sampai menghasilkan buah yang baik juga. Rasul Paulus mengerti persis tujuan hidupnya di muka bumi ini. Filipi pasal yang pertama ayat 21 dan 22 dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Rasul Paulus ngerti betul tujuan hidupnya. Manakala kita orang-orang percaya telah tinggal di dalam Yesus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena berarti kita dibebaskan dari pergumulan hidup, dibebaskan dari dosa, dan kita hidup bersama-sama dengan Allah, memerintah bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Tetapi kalau kita harus hidup di dunia ini, kata firman Tuhan, Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus berkata, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang Tuhan mempercayakan kehidupan di muka bumi ini, itu sebenarnya adalah kesempatan kita untuk menghasilkan buah yang baik. Apa maknanya bekerja sampai menghasilkan buah yang baik? Bekerja memberi buah, tentunya bukan buah yang sapros, yang busuk, tetapi buah yang agathos, buah yang baik. Dua hal akan saya sampaikan kepada kita. Apa makna kita bekerja memberi buah yang baik? Yaitu kita mesti berkarya sampai hidup kita dapat dinikmati oleh Allah dan sesama. Hidup kita mesti mendatangkan manfaat, baik untuk kemuliaan Allah maupun mendatangkan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita ingat kisah ketika orang bangsa Israel terbebas dari perbudakan Mesir. Saat mereka keluar dari Mesir, Alkitab mengatakan mereka pergi dengan membawa harta benda yang banyak. Karena Tuhan membuat orang-orang Mesir bermurah hati. Mereka memberikan perhiasan-perhiasan mereka, emas, perak, dan semua harta benda mereka diserahkan kepada orang-orang Mesir. Diserahkan kepada orang-orang Israel. Selama itu mereka diperbudak Mesir 400 tahun lebih tanpa dibayar. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan membuat Mesir menyerahkan harta benda mereka kepada orang-orang Israel. Umat Israel keluar dari Mesir kaya raya, membawa banyak perhiasan emas. Persoalannya adalah untuk apa emas yang mereka bawa? Seharusnya emas itu digunakan untuk memuliakan Tuhan. Tapi kita tahu cerita selanjutnya. Bangsa Israel justru menggunakan emas itu untuk membuat patung anak lembu emas. Yang akhirnya justru melukai hati Tuhan dan membuat mereka hidup di bawah murka Tuhan. Berbeda dengan Musa. Musa mengumpulkan emas umat Israel itu untuk kemudian membangun kemah suci dan peralatannya. Benda yang sama, yaitu emas. Tapi ternyata apabila digunakan untuk maksud yang salah,
akhirnya justru menguntungkan kerajaan si jahat itu dan melukai hati Allah. Namun emas, benda yang sama itu apabila digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan, hasilnya akan memuliakan Tuhan dan menguntungkan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di dalam Kristus kita telah dimerdekakan dari dosa dan kita menjadi ciptaan baru. Di dalam diri kita ada benih ilahi yang Tuhan taruh. Ada potensi, talenta, harta, sumber daya yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sekarang untuk apa semuanya itu? Tuhan berkata, Tuhan ingin kita hidup di dalamnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tuhan ingin potensi kita, talenta kita, harta kita, waktu kita, hikmat yang Tuhan beri kepada kita, seluruh sumber daya yang kita punyai, kita gunakan untuk melakukan kehendak Allah. Berkarya sampai Allah dimuliakan, orang-orang di sekitar kita menikmati manfaat yang ada. Tuhan ingin benih baik dalam diri kita bertumbuh menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mendatangkan manfaat bagi kerajaan Allah, mendatangkan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi sesama kita, maka kita harus mengusahakan sedemikian rupa. Kita harus mengupayakan dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, tidak asal-asalan. Buah itu mesti matang betul. Kalau buahnya orang Jawa bilang basang, itu enggak enak. Yesus ngajari kita. Ketika Yesus ada di dunia ini, Yesus berasal dari Allah sendiri karena dia adalah Allah. Dan Yesus melakukan kehendak Bapa tidak setengah-setengah. Yesus tidak berhenti di tengah jalan. Yesus melakukan kehendak Bapa sampai tuntas, tidak asal-asalan. Sampai di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Tetelestai, sudah genap. Kenapa? Dari awal sampai akhir Yesus melakukan kehendak Bapa dengan tuntas, tidak ada yang ditinggal oleh Yesus. Tidak ada satu rencana Allah yang tidak digenapi oleh Yesus. Sampai kita semua diselamatkan. Yesus ingin Bapak Ibu Saudara dan saya melakukan yang sama. Mari temukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari ini kita dipanggil menjadi seorang suami, jadilah suami yang terbaik. Dipanggil menjadi seorang istri, jadi istri yang terbaik. Jadi orang tua yang terbaik. Jadi anak-anak yang luar biasa. Kalau Tuhan percayakan kita sebuah usaha, mari berkarya sebaik mungkin. Kalau dipercaya menjadi seorang karyawan, bekerjalah sebaik mungkin. Apapun karya kita, baik pelayanan di gereja maupun di masyarakat, mari lakukan yang terbaik. Paulus terus berkarya, memberitakan kabar baik sampai titik darah penghabisan. Di Alkitab ada seorang yang bernama Onesimus. Onesimus itu artinya adalah berguna. Jadi papa mamanya memberi nama waktu dia lahir dengan nama Onesimus. Dengan harapan Onesimus itu menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Sayang, hidupnya tidak seperti namanya. Dia menjadi budak. Dan Alkitab mengatakan ketika dia menjadi budak, dia justru mengambil keuntungan dari tuannya yang bernama Filemon. Ringkas cerita, Onesimus itu lari dari tuannya dengan membawa barang curian dari tuannya. Dia pergi. Sampai kemudian Onesimus berjumpa dengan Paulus di Roma. Disitulah hidupnya berubah. Karena ketika Onesimus berjumpa dengan Paulus, dia mulai mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia kemudian menjadi anak rohani Paulus di penjara. Dan hidupnya diubahkan. Saudara tahu, sejak dia mengenal Yesus, dia mulai menyadari jati dirinya di dalam Tuhan. Dia menjadi pribadi yang berguna. Mari kita melihat
Bagaimana kesaksian Paulus tentang Onesimus? Di dalam Filemon pasal yang pertama ayat 9b sampai ayat yang ke-11. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengutus Onesimus untuk kembali kepada Filemon. Risikonya besar. Pada zaman itu budak tidak ada nilainya. Budak itu bukan orang. Di pemandangan mereka budak itu hanyalah benda. Dan kalau ada budak yang berbuat jahat, resikonya besar kalau ketemu tuannya, apalagi datang kepada tuannya. Dia akan mengalami siksaan, bahkan bisa dibunuh. Tetapi Onesimus mau belajar menjadi orang yang berguna. Dia menyadari kekeliruannya sejak dia mengenal Yesus. Dan Rasul Paulus berkata, dulu memang dia tidak berguna. Dia seorang budak yang mencuri, yang tidak punya karakter yang baik. Tetapi sekarang di dalam Kristus, dia menjadi pribadi yang berguna. Bapak Ibu Saudara, surat Filemon hanya ditulis satu pasal. Dan sebenarnya ini surat pribadi. Tetapi kenapa surat yang pribadi ini masuk di dalam kanonisasi Alkitab? Karena ada pesan yang kuat. Seorang Filemon, seorang tuan yang bermurah hati, seperti Tuhan yang bermurah hati kepada kita. Tetapi itu juga ada pesan yang kuat, bahwa orang yang disentuh oleh kasih karunia Allah, hidupnya pasti bermanfaat bagi orang lain. Onesimus seharusnya menerima hukuman. Tetapi ketika Onesimus menerima pengampunan, hidupnya menjadi luar biasa. Para penafsir Alkitab kemudian mengisahkan, menemukan ternyata di kemudian hari Onesimus menjadi uskup di Efesus, menjadi hamba Tuhan besar di Efesus. Dan kemungkinan surat ini dimasukkan dalam kanonisasi Alkitab kita karena Onesimus ingin memberitahu kepada kita bahwa orang yang paling tidak berguna sekalipun ketika berjumpa dengan Yesus bisa menjadi orang yang sangat berguna. Bapak Ibu Saudara, kita adalah ciptaan yang baru. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita hari-hari ini, entah itu besar ataupun kecil menurut ukuran manusia, tapi mari kita kerjakan sebaik-baiknya. Mari kita menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab, sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh banyak orang, bahkan termasuk untuk kita sendiri, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jam itu baru bermanfaat karena jarum detik itu tidak lelah berdetak, meski seringkali diabaikan. Itu sebabnya dimanapun posisi kita, jangan menyerah untuk menjadi suami, menjadi istri yang terbaik. Jangan menyerah untuk menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi atasan, menjadi pegawai yang terbaik. Jangan menyerah menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang terbaik. Sekalipun mungkin kita diabaikan, kita mungkin tidak mendapat penghargaan yang selayaknya. Tapi ingat, kita berkarya sebaik mungkin bukan hanya untuk mencari penghargaan dari orang lain, tapi supaya kita dilihat Tuhan telah melakukan pekerjaan yang baik. Hal yang pertama, bekerja yang memberi buah, melakukan pekerjaan baik itu artinya berkarya sampai hidup kita dapat dinikmati oleh Allah dan dinikmati oleh orang lain. Lalu yang kedua, berkarya sampai melahirkan generasi ilahi yang berikutnya. Bapak Ibu Saudara, buah yang baik itu tidak hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk reproduksi. Karena buah
itu ada bijinya, ada hasilnya, dan bijinya itu untuk reproduksi. Paulus sadar bahwa hidupnya bisa berakhir kapan saja. Dia menghadapi ancaman kematian, ancaman aniaya, ataupun sakit penyakit, atau bisa saja kecelakaan di perahu, di kapal. Paulus sadar hidupnya bisa berakhir kapan saja. Dan Paulus juga sadar bahwa masih banyak rancangan Allah yang harus digenapi di muka bumi ini. Itu sebabnya perlu menghasilkan buah dalam bentuk melahirkan orang-orang yang serupa dengan dirinya, sehingga dapat melanjutkan penggenapan rencana Allah yang sempurna di bumi ini. Paulus tidak berkeluarga, namun dalam pelayanannya Paulus telah melahirkan begitu banyak anak-anak rohani yang militan. Ada Timotius, ada Titus, ada orang-orang yang lain, bahkan Onesimus. Mereka adalah orang-orang yang kemudian hari turut menangkap visi kerajaan Allah serta mengharumkan nama Kristus. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Tidak cukup hanya hidup kita mendatangkan manfaat bagi orang lain. Tidak cukup kita sudah melayani dan bekerja keras untuk Tuhan. Kita perlu menginvestasikan hidup dan waktu kita untuk menjadikan orang lain murid Kristus seperti kita. Jangan hanya membangun tugu, tapi membangun manusia. Pastikan orang-orang di sekitar kita mengenal Yesus dan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Pastikan istri, anak-anak kita mengenal Yesus dan mereka menangkap visi dari Tuhan. Mereka mulai melanjutkan rancangan Tuhan yang besar. Mungkin kita tidak bisa mewariskan kekayaan, kita tidak bisa mewariskan harta benda bagi anak-anak kita. Tapi mari mewariskan kasih yang tulus kepada Allah. Mewariskan iman yang tangguh kepada Tuhan. Punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Anak-anak kita melihat bagaimana kita berjuang untuk punya hidup yang maksimal. Berjuang hidup benar. Berjuang mengasihi sesama. Sehingga anak-anak kita juga bertumbuh semakin serupa Kristus. Rasul Paulus juga berani berkata, ikutilah teladanku. Sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berani berkata kepada orang-orang di sekitar kita, ikuti tutur kataku, ikuti cara hidupku, ikuti integritasku, ikuti kasihku, ikuti pelayananku, sama seperti aku mengikuti Yesus. Hari-hari ini banyak orang pintar, tapi terlalu sedikit orang-orang yang bisa menjadi teladan. Sudahkah kita menjadi teladan bagi banyak orang? Tidak harus menjadi orang yang sukses terlebih dahulu. Bahkan ketika kita berproses, mari kita beri teladan bagaimana berproses dengan cara yang benar. Kita tidak asal main aja yang penting dapat banyak keuntungan. Bukan. Anak-anak kita melihat bagaimana kita berjuang. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang. Entah itu anak-anak yang kita lahirkan secara jasmani atau orang-orang di sekitar kita. Pastikan kita memberi pengaruh yang baik buat mereka sehingga mereka mengenal Yesus dan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Ada seorang remaja Kristen bernama Ivy. Waktu sekolah SMA di pelajaran agama di Amerika namanya pelajaran spiritualitas. Gurunya menantang murid-murid untuk bagaimana punya hidup yang signifikan, hidup yang berdampak, menjadi berkat. Ivy mendapat proyek sekolah selama 1 semester. Selama 2-3 bulan. Untuk punya proyek yang menunjukkan bahwa hidupnya signifikan. Ivy kemudian berpikir keras, apa yang mesti dia lakukan. Tiba-tiba dia terpikir untuk, aku mau seminggu sekali mengadakan kunjungan di penjara wanita. Dia memberanikan diri menghubungi pihak penjara dan oleh sipir kemudian dipertemukan dengan satu teman yang bernama Joanna. Yang punya
visi yang sama. Dua anak remaja ini, Ivy dan Joanna, mereka datang ke penjara wanita. Mereka masih umur 17 tahun, gak tahu mau bagaimana, mau ngomong apa. Tetapi Ivy kemudian punya ide, Bapak Ibu Saudara. Dia membuat kue kering. Dia mendapat kesempatan kunjungan kira-kira 15 menit seminggu sekali. Datang ke penjara di jam istirahat para narapidana wanita. Dia bingung, gak bisa ngomong apa-apa. Dia hanya datang ke meja, menuangkan jus di gelas-gelas kecil, lalu meletakkan kue kering di meja itu. Setiap kali dia berusaha senyum, tapi yang dia dapati apa? Pandangan-pandangan sinis, karena semua curiga. Ivy dan Joanna mundur beberapa langkah dan mulai berkata, silakan, ini untuk kalian. Dia dicuekin, tapi kemudian ada 1-2 napi yang kemudian mengambil kue keringnya, ngambil begitu saja dan dimakan. Dia gak ngomong apa-apa, gak bisa membangun hubungan. 1 kali. Minggu berikutnya Ivy dan Joanna memutuskan untuk melakukan lagi. Dan tanpa sadar, 2 bulan, seminggu sekali, 2 anak remaja Kristen ini, Ivy dan Joanna, pergi ke penjara wanita. Tidak ngomong apa-apa karena sulit membangun hubungan. Dan hanya menyediakan kue kering. Satu waktu mereka masuk kunjungan, mereka masuk dengan seorang rohaniwan. Dan tiba-tiba rohaniwan itu dengan karismanya, dia berkata, ayo semua kumpul, membentuk lingkaran. Banyak napi yang nurut karena punya karisma, kumpul begitu. Ayo kita kumpul, saya mau doakan kalian. Kalian mesti doa sama Tuhan. Doa itu ngobrol sama Tuhan. Semua, setiap orang mesti ngomong. Ivy bingung, aku mau doa apa? Tapi ketika semua mendapat giliran, tiba-tiba dia mendengar 1 napi berdoa, Tuhan terima kasih Engkau mengirimkan saudari Ivy dan Joanna untuk memberi roti kering seminggu sekali kepada kami. 1 napi berdoa bersyukur, dan sebagian mereka bersyukur karena kehadiran Ivy dan Joanna. Ivy begitu tersentuh hatinya. Bahkan ketika dia mendapat giliran berdoa, dia tidak lagi bisa berdoa. Dia nangis kuat-kuat. Karena dia merasa 2 bulan ini yang dia lakukan adalah hal yang sia-sia. Tetapi ternyata banyak orang-orang yang merasakan kehadiran kasih Tuhan lewat hidupnya. Sejak itu, suasana agak cair. Sampai kemudian ada seorang napi perempuan mendekati dia. Dia bertanya, kenapa setiap waktu seminggu sekali kamu datang ke sini dan menyediakan kue kering untuk kami? Ivy mendapat kesempatan untuk bercerita tentang kasih Yesus dalam hidupnya. Saya melakukannya karena Yesus mengasihiku. Dan saudara tahu, napi yang mendekati Ivy itu berkata, minggu depan kalau kamu datang lagi, boleh gak kamu bawain aku Alkitab? Aku mau mengenal Yesusmu yang membuat engkau mengasihi aku. Ivy begitu gembira. Minggu depannya dia datang dengan membawa sebuah Alkitab. Dan dia punya sahabat baru di penjara itu. 3 bulan sudah proyek sekolah selesai. Tetapi saudara tahu, Ivy terus melanjutkan pelayanannya di penjara wanita itu seminggu sekali. Bahkan setelah Ivy menikah, Joanna pindah keluar kota, Ivy terus melanjutkan sebuah bidang pelayanan yang baru. Dia menemukan callingnya, dia menemukan panggilan Tuhan. Dia terus membuat kue kering
seminggu sekali untuk para nabi. Hingga Ivy menjadi tua. Sampai satu waktu Bapak Ibu Saudara, ketika dia menjadi seorang nenek, punya satu anak, karena sebuah musibah, anaknya kecelakaan. Ivy begitu hancur hati. Anak satu-satunya meninggalkan seorang cucu. Tapi dia begitu kehilangan. Dia begitu susah karena dia kehilangan anak yang dia kasihi karena kecelakaan. Di masa sedih itu, satu waktu rumahnya diketok orang. Dia buka pintu. Ada seorang remaja berusia 17-an tahun. Dia bertanya, apakah ini rumah Ibu Ivy? Ya, saya sendiri. Ini ada bingkisan buat Anda. Ketika dia buka bingkisan itu, dia melihat sekaleng kue kering. Dia begitu terkejut dan dia bertanya, siapa Anda? Kenapa engkau memberi aku kue kering? Remaja 17 tahun itu berkata, seminggu yang lalu nenekku dipanggil Tuhan. Nenekku meninggalkan sebuah Alkitab dan dia berkata kepadaku, cari yang namanya Ivy dan beri dia kue kering. Ketika dia membuka Alkitab itu, ternyata ada nama Ivy di Alkitab itu. Dia cari sampai ketemu itu. Remaja itu bercerita, nenekku cinta Tuhan, nenekku mengasihi Tuhan. Dan nenekku memberi pesan terakhir kepadaku, cari Ibu Ivy, berikan kue kering. Bapak Ibu Saudara, benarlah yang pengkhotbah katakan, lemparkan rotimu ke air, maka kamu akan mendapatkannya kembali lama sesudah itu. Sesuatu yang sepertinya sia-sia membuang kebaikan di air. Karena gak mungkin roti itu akan kembali ke kita. Tapi kitab pengkhotbah mengatakan, lemparkan rotimu ke air, maka kamu akan mendapatkannya lama sesudah itu. Bapak Ibu Saudara, saat Ibu Ivy merasa kehilangan, dia bersukacita mendapatkan kue kering. Bukan masalah kuenya, tapi dia tahu pasti apa yang telah dia investasikan bertahun-tahun pada para narapidana itu menghasilkan hal yang baik, itu tidak sia-sia. Bahkan seorang nabi wanita berhasil mengenal Yesus, bertumbuh mengasihi Yesus, bahkan dapat mewariskan iman kepada cucunya. Itu menjadi sukacita yang besar buat Ivy. Dia sadar dia tidak hanya bermanfaat bagi banyak orang, tapi dia telah melahirkan generasi ilahi di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara, ingat, hidup kita tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kita mesti bertanggung jawab kepada Tuhan yang menciptakan kita. Satu waktu ketika kita pulang, Tuhan ingin kita betul-betul sudah hidup bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan pemilik hidup kita. Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan baik. Karena ada upah yang menanti kita saat kita hidup berpusat kepada Kristus dan hidup menurut rancangan Tuhan. Hari ini mari sadari bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa. Ada benih ilahi dalam hidup kita. Pastikan kita menggunakan seluruh potensi kita, seluruh anugerah, seluruh kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berkarya semaksimal mungkin hingga mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama kita. Dan mari kita berkarya sungguh-sungguh sampai lahir generasi-generasi yang cinta Tuhan melalui hidup kita. Saya percaya kerajaan Allah akan bersukacita
Karena kehadiran kita di bumi ini tidak menjadi sia-sia. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi rencana-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna atas hidup kami, Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, oh ya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bolehkah kita teduhkan hati kita? Firman Tuhan berkata, sebab kita ini buatan Allah. Entah bagaimana kita lahir di muka bumi ini, entah modelnya seperti apa orang tua kita, bahkan mungkin beberapa kita nggak ngerti siapa orang tua kita. Tapi firman Tuhan berkata kita buatan Allah. Allah yang sempurna itu menciptakan kita dengan sempurna. Mungkin beberapa orang punya penilaian yang buruk tentang fisik kita, tentang jiwa kita, tentang temperamen kita. Orang mungkin punya label-label yang negatif tentang kita. Tapi dengarkan firman Tuhan hari ini, kita buatan Allah, kita sempurna di mata Allah. Bahkan ketika kita jatuh, Yesus menebus kita. Karena saudara dan saya begitu berharga di mata Allah. Beberapa orang mungkin tidak menghargai kita, menganggap remeh kita, entah karena perilaku kita atau karena pilihan-pilihan yang salah yang pernah kita ambil di masa lalu kita. Orang lain mungkin menganggap kita sampah atau tidak bernilai, tapi dengar, kita berharga di mata Allah. Itu sebabnya Yesus mati buat saudara dan saya. Dan sekarang di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Tuhan ingin kita hidup dalam rancangannya, melakukan pekerjaan baik.
Mari hasilkan buah yang baik karena kita adalah pohon yang baik. Biarlah hidup kita tidak berdasarkan dari cara hidup orang lain, dari cara pandang orang lain terhadap kita. Mari hidup menurut cara pandang Tuhan terhadap kita. Mari hidup menurut rancangan yang Allah tetapkan buat kita. Kita adalah pohon yang baik. Di dalam diri kita ada benih ilahi, benih yang baik. Jadi pastikan buah yang baik yang muncul dari hidup kita. Jangan berespon jahat ketika orang lain berbuat jahat kepada kita. Jangan berespon negatif ketika situasi berlaku negatif terhadap kita. Biar kita tetap bersinar, biar kita tetap cemerlang. Sekalipun kita di dalam lumpur, kita adalah emas-emas yang bernilai di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari datang kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kita supaya kita menghasilkan buah yang baik, baik di mata Tuhan maupun di mata sesama. Bapa, kami datang kepada Engkau. Kami sungguh-sungguh bersyukur karena Engkau yang membentuk kami, Engkau yang menciptakan kami dengan sebuah tujuan yang sempurna. Kami bersyukur karena Engkau menebus kami, Yesus. Engkau membebaskan kami dari perbudakan dosa. Dan sebagai orang-orang yang telah Engkau merdekakan, kami mau terus berkarya sampai hidup kami mendatangkan kemuliaan bagi Allah, mendatangkan manfaat bagi sesama, sampai orang-orang di sekitar kami boleh mengenal Engkau lewat hidup kami. Mereka menjadi orang-orang yang takut akan Engkau lewat hidup kami. Biar kami terus menjadi berkat sampai akhir hidup kami terus menghasilkan buah yang baik bagi kerajaan Allah. Goreskan firman-Mu dalam hati dan hidup kami, Tuhan. Bila mana hari-hari ini kami sedang bergumul, berjuang dalam banyak hal, yaitu kesehatan, keuangan, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, sekolah kami. Tuhan, tolong kami, biar kami berespon benar, bersikap benar, bertindak benar. Karena kami percaya kemenangan, kemuliaan tersedia bagi orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuntun terus langkah-langkah kami, Tuhan, sehingga baik senang maupun susah, nama-Mu terus dipermuliakan. Dalam kondisi yang damai maupun dalam pergumulan, nama-Mu terus dipermuliakan. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepada Engkau. Di akhir ibadah kami membawa persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Kami mau beri yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan. Dan biarlah kami menyelesaikan ibadah kami dengan sukacita, sebab berkat Tuhan tersedia bagi kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita melangkah dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Jemaat Sinai, maju.